Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video Hidup Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Taufan Hidayat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas materi hukum Pemda. Ada dua materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian sistem pemerintahan sentralisasi dan juga desentralisasi. Yang kedua, perbedaan otonomi daerah dengan daerah otonom. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk penilaian U2 mata kuliah hukum Pemda. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau buat teman-teman yang tidak tahu sama sekali, teman-teman bisa tonton video ini sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Ini dia. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem pemerintahan sentralisasi. Jadi sistem pemerintahan sentralisasi itu adalah sistem pemerintahan yang memusatkan atau yang terpusat di pemerintahan pusat. Artinya apa? Artinya tidak diberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengurus daerah mereka sendiri. Lalu muncul pertanyaan, apakah sistem pemerintahan ini cocok diterapkan di Indonesia? Sebenarnya ada dua pendapat yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan ini ada yang mengatakan cocok dan ada juga yang mengatakan tidak. Kenapa dikatakan tidak? Karena mengetahui bahwa negara kita ini sangat luas sehingga tidak mudah untuk mengurus negara ini. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan iya. Karena apa? Karena dengan sistem pemerintahan yang terfokus di satu titik ini memudahkan pemerintah dalam mengambil serta mengelola keputusan. Materi yang kedua yaitu perbedaan otonomi daerah dengan daerah otonom. Ini sebetulnya kata-katanya cuma dibalik ya, tapi punya makna yang berbeda. Kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama, otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah penyerahan ataupun pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Nah, sedangkan daerah otonom ini sendiri adalah daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri. Begitulah kira-kira. Jika kita melihat dari historinya, negara Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi ini. Namun faktanya kesulitan demi kesulitan dari sistem ini muncul, sehingga negara Indonesia tidak lagi menggunakan sistem ini. Lalu muncullah sistem pemerintahan yang bernama desentralisasi. Nah, apa sih sistem pemerintahan desentralisasi ini? Jadi, sistem pemerintahan desentralisasi ini adalah penyerahan ataupun pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Nah, ini merupakan sesuatu yang berbeda ya dari sistem pemerintahan sentralisasi. Kalau sentralisasi ini terpusat di satu pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi ini dia memberikan ataupun dia melimpahkan kewenangannya kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Apakah ini bagus untuk negara kita? Kalau menurut saya iya bagus, karena seperti yang kita tahu, negara Indonesia ini sangat luas sehingga kita memerlukan adanya pembagian wewenang ataupun pembagian kekuasaan. Ya, bahasa kasarnya pemerintah jangan tamak lah. Masa iya daerah-daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengurus? Padahal ini kan bagus sebetulnya. Oke teman-teman, mungkin cuma ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jikalau ada kesalahan dari pengucapan kata atau kalimat, mohon dikoreksi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.